Ya nggak apa-apa tuh, boleh kan? Ya? Ada apa? Dia itu ngajak sahur on the road terus. Siapa yang ngajakin? Ini yang Cheryl. Ini nih. Emang nggak boleh ya? Iya nggak boleh, sini duduk dulu kalian. Biar tahu. Ayo duduk, makanya duduk sini dulu. Duduk. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Jadi gimana sih ceritanya kalian kok tiba-tiba datang gitu? Jadi gini, Hah? dia itu tadi di sekolah ngobrolin terus ke kita ya. Iya. Katanya yuk kita sahur on the road berbagi. Padahal kan tahu kita tuh nggak boleh ya. Terus Maksa-maksa terus. oke, nanti akan aku jelasin ya. Tapi tunggu dulu. Sekarang kita sapa dulu sahabat NTMC yang sedang menyaksikan kita. Halo sahabat NTMC, kembali lagi di NTMC Channel bersama saya AKP Eni Regama. Nah, kali ini kembali sahabat-sahabat kita dari Putih Abu-Abu hadir bersama kita kali ini. Siapa sih yang datang nih? Ada aku Karin. Oke. Cheryl. Oke, jadi ganti lagi ya, Karin, Cherry, Alma, ACK. Oke. Jadi gini, untuk sahur on the road itu memang dilarang. Jadi dari kepolisian sudah menyatakan bahwa tidak boleh mengadakan sahur on the road karena seringkali sahur on the road itu berdampak negatif, baik itu kepada kalian maupun ke sekitarnya. Ini bulan puasa, kita harus menciptakan situasi yang nyaman, aman bagi lingkungan untuk menunjang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini. Dan lagi kan sekarang pandemi, kebayang dong kumpul-kumpul sore-sore kan? Bahkan, ataupun maafin ya Teh Karin. apalagi itu juga ya titip juga untuk apa kalau sore-sore apa namanya? Ngabuburit. Nah itu jadi cari time. Macet banget gara-gara yang Alasan ke orang tua cari takjil mah gitu. pacaran nih dia. Yeay. Tuh Allah tuh tahu dikurangi pahalanya sedikit. Siapa yang pacaran? Nah, bertemanan gitu ya. Oke. Punya pacar. Enggak. Yakin. Yakinnya belum pacaran ngomongin Iya, kita jujur. kalau bohong nanti puasanya. Kurangi. dapat pahala. Iya. Duh, kalian ya gelis-gelis pisan ih. Ada Cantik, iya. Keren loh kalian tuh, apa ya, masih muda, kalian sudah berkarya gitu ya. Siapa gurunya namanya? Pak Ogan. Aku tadi kan bilang, semoga semakin banyak Pak Ogan lain di seluruh pelosok Indonesia ya. Supaya tumbuh nih generasi-generasi yang cerdas dan kreatif. Nah, tadi kan udah tahu nih kalau sahur on the road ataupun ngabuburit itu kan dilarang. Nah, kalian ini bertiga nih biasanya kalau puasa tuh gimana? Bukber sih Oke. sama temen. Buka bersama itu jadwal padat sekali. Udah padat ya? Sama temen SD. Reuni SMP. Reuni semua. Namanya reuni. Temen TK, temen SD, SMP, SMA. Iya. Wow, kalian mengingatkan masa mudaku. Terus sekarang ditambahin kuliah. Iya. Udah bobol aja tuh dompet. Iya. Apa kuliah ya? Kuliah. Sudah mulai kuliah ya? Oke, lancar terus ya kuliahnya ya. Amin. Terus jadwal latihan kalian kalau selama bulan puasa tuh gimana? Sambil puasa menahan haus dan lapar saja. Pahalanya double. Iya. Tapi biasanya kita bawanya agak mau bentar lagi mau buka sore-sore. Sore-sore ya. Nah, ini nih ngabuburit yang keren. Sore-sore kegiatan positif. Iya Pada kan? jalan-jalan gak jelas ya. Iya, betul. Macet. Menghasilkan karya. Ada nggak sih konten-konten rencana untuk selama bulan puasa ini? Ada dong pasti. Sudah ada ya. Lagu-lagu khusus untuk Islami? Oh, lagunya ada. Wah, penasaran nih. Kan masih Sikri. Iya. Bilang-bilang. Gak boleh Bilang. Ini rasa kita berempat aja ya. Ada Jangan kamera bilang-bilang. satu. Oh, kirain kita doang nih. Ada lagu. Mikrofon juga nanti kedengar.
Enggak boleh bohong. Iya. Tapi tenang ya, sahabat NTFC. Adik-adik nih dari Putih Abu-Abu menanti kejutan dari mereka. Di channel YouTube Putih Abu-Abu. Kalian keren banget, maksudnya mengisi waktu dengan kegiatan positif, di samping menghibur, berpahala pula kan. Insya Allah berkah bagi kalian semua. Nah, kalau tadi sahur on the road ataupun ngabuburit dari versi dari kepolisian, nah supaya lebih lengkap, kenapa sih kok dilarang? Kenapa sih harus ini, harus begitu? Nah, kita nanti akan kedatangan tamu kita yaitu Habib Jafar. Nah, kalian boleh tanya-tanya nanti. Aku mau banyak nanya. Oke ya, aku panggilin ya. Oke. Nah, kita sekarang ada Habib nih yang udah kita tunggu-tunggu. Udah pernah ketemu kan? Udah. Nggak kapok kan? Enggak. Aku aja juga selalu rindu ketemu Habib dengan sentuhan-sentuhannya yang sejuk. Nah nih Bib, tadi nih aku sudah kasih tahu mereka nih. Mereka itu kan energinya kan luar biasa ya, namanya anak muda. Kita puasa tuh kita udah lemes, mereka tuh masih semangat-semangatnya. Ini soalnya kita tadi sampaikan udah jangan sahur on the road, karena itu kan juga kurang pas kegiatannya selama bulan Ramadan. Nah menurut Habib itu bagaimana ya Bib ya? Iya, sebenarnya sahur on the road itu tergantung kepada niatnya. Ya. Sebagaimana Nabi katakan segala amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau niatnya adalah untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu tentu positif. Karena siapa yang ngasih makan orang, baik itu untuk sahur ataupun berbuka, maka itu seperti berpuasa. Jadi pahala puasa orang itu diduplikasi dan kemudian dikasih ke kita satu, dimakan dia sendiri satu. Nah, kemudian memang Nabi katakan dalam salah satu hadisnya, Sayyidah Aisyah menceritakan Nabi itu kalau bulan lain seorang yang sangat dermawan, memasuki bulan Ramadan lebih dermawan berkali-kali lipat. Nah, kalau niatnya sedekah, kedermawanan, silaturahmi dan lain sebagainya, boleh. Ya. Tapi kalau memang dengan cara-cara yang melanggar aturan-aturan yang ada, baik itu aturan lalu lintas, aturan agama atau aturan apapun, aturan adat dan lain sebagainya, itu maka yang salah gitu. Dan juga jangan sebulan penuh sahur on the road gitu. Itu mah niatnya perlu dipertanyakan ibu. Jangan-jangan ada di situ yang dilirik-lirik ya. Nah itu karena kan yang paling utama dalam segala ibadah itu adalah keluarga. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Jadi beri waktu juga untuk keluarga. Dan kalau sekiranya sahur on the road itu akan buruk bagi dia, maka bisa tetap sedekah tanpa juga on the road. Apalagi sekarang kan online. Kan tinggal kirim, misalnya gini deh, melalui aplikasi kirim makanan secara online. Oh iya. Itu 2 kali sedekahnya, sedekah ngasih makan orang dan sedekah ngasih kerjaan bagi orang yang ojek online-nya itu. Iya benar. Jadi bisa, biar ojek online-nya aja yang sahur on the road gitu. Iya. Pencerahan bener juga ya, sekarang online kan sudah banyak sekali dan sampai ke pelosok-pelosok ya. Betul, dan kadang gini juga, lebih baik kalau menurut saya ya, sedekah-sedekah itu melalui lembaga yang memang akuntabilitasnya baik, yang memang terpercaya. Kenapa? Karena seringkali terjadi kalau kita sahur on the road, ngasih ke orang random di pinggir jalan, yang ternyata orang itu juga udah dapat dari kelompok sahur on the road yang lainnya, dan akhirnya basi. Double ya. Iya, itu terjadi dalam segala bentuk tren sedekah. Sahur on the road, kurban nih, aku sering menemui itu. Oh iya, saya dapat kupon banyak. Kupon banyak dan akhirnya sampai gak kemakan itu daging dan sampai busuk gitu. Dan akhirnya kan jadi mubazir gitu. Nah, jadi kalau melalui lembaga dia tahu nih mana yang membutuhkan, datanya jelas dan tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota aja, tapi di daerah-daerah terluar, terpencil yang jauh-jauh di sana. Sehingga semua orang merasakan kegembiraan Ramadan ini. Tuh, kegembiraan Ramadan supaya tidak hanya kita rasakan, tapi juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Memang itu salah satu inti dari Ramadan ya Habib ya. Benar kan, jangan sampai kita doang. Nah, itu bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan pahala, tapi sesuai dengan kesukaan mereka, habit mereka itu gitu. Nah, gini, ibadah yang termulia di sisi Allah itu adalah idkhalus surur fi qalbil ihwan.
memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Wah, Nah, saya entertain banget. seperti mereka Nah. cocoknya adalah bikin konten yang mendidik dan membahagiakan orang lain. Itu udah ibadah paling mulia di sisi Allah. Sudah ibadah di depan mata itu bagi iya. mereka tuh ya. Bikin konten, dapat pahala, dapat AdSense lagi. Saling menguntungkan, double. Nah, ngomong-ngomong, iya, itu yang paling penting sih di bulan Ramadan ini. Dan tentunya tadi sedekah kepada orang yang berpuasa, dan juga jangan lupa kegembiraan Ramadan ini juga harus dirasakan oleh non-muslim. Nah, jadi kalau bisa juga membagikan makanan kita kepada non-muslim, sehingga kemudian rahmatan lil alamin sebagai inti ajaran Islam itu betul-betul terjadi, di mana Islam itu secara agama dirasakan kebaikannya bahkan bagi mereka yang tidak memeluk Islam. Betul. Jadi kebaikan kita itu tidak kita melihat itu siapa atau agamanya mana, karena mereka juga ciptaan Allah ya. Benar. Ya. Dan agar mereka juga merasakan, oh ternyata Islam itu agama yang teduh, Indah. gitu. Sehingga mereka tidak punya pandangan yang negatif tentang agama ini. Betul. Meskipun misalnya mereka melihat oknum agama ini ada yang bermasalah, mereka tetap tahu, oh enggak kok Islamnya baik kok, cuma itu oknum-oknumnya aja. Iya. Nah, Bib, keren banget. Ini tuh tadi soal ibadah di depan mata nih, Bib. Di bulan Ramadan ini ada nggak sih terlintas atau kan bisa dipakai untuk selamanya ya, itu kan abadi ya, mengenai kolaborasi antara Putih Abu-Abu dan Habib membuat sebuah lagu Islami yang saya ingat itu lagunya Bimbo dari Buya Hamka. Iya, Beliau kan juga Bimbo. liriknya sangat indah banget. Saya langsung terinspirasi nih oleh Habib nih. Iya. Ada nggak kemungkinan itu, please? Kayaknya putih abu-abu itu ya umurnya juga putih abu-abu ya. Kalau udah nggak putih abu-abu. Habib itu putih abu-abu. Iya, tinggal abu-abunya doang. Putihnya banyak. Nah, tapi pada prinsipnya ya kolaborasi itu penting. Ya. Makanya misalnya MH Ainun Najib Cak Nun itu kolaborasi dengan Kotak Band. Oh Iya, manusia manusiawi. Lagu barunya Kotak Band itu kolaborasi dengan MH Ainun Najib. Dan banyaklah kolaborasi seperti itu. Dan ini penting agar gini, musisi yang pengen dakwah itu dia punya kesempatan untuk dakwah dan dengan cara yang benar. Karena gini, kadang musisi pengen dakwah dia ceramah. Salah, dia nggak punya ilmu agama. Kalau dia mau dakwah dengan musik. Ya. Nah, liriknya agar nggak salah, agar tepat, Ya. minta atau berkolaborasi kepada yang ngerti agama. Nah, kayak yang tadi Buya Hamka Ya. dengan Bimbonya, Ya. kemudian Cak Nun dengan Kotak Bandnya dan lain sebagainya. Jadi ya kalau emang ini Memungkinkan? memungkinkan. Oh, aku tuh tahun 2015 tuh punya band namanya Molong Syafaat. Molong Syafaat itu bahasa Madura. Artinya memetik syafaat Nabi Muhammad. Nah, itu band. Jadi main musik yang ada nilainya. Aku nggak bilang bahwa musik religi itu harus bicara tentang Islam dan agama. Enggak. Semua lirik yang mendidik, maka itu Islami. Oh, keren. Ya, tidak selalu tentang Tidak mesti ngajak sholat gitu atau kan lagu Tata cara. religi itu identik dengan gitu, sholawatan. Ya. Enggak, semua lagu yang mendidik Ya. mendidik orang untuk menjadi lebih baik, maka itu lagu religi. Ya. Nah, itu kolaborasi itu menjadi penting karena kan sekarang ini bukan eranya kompetisi ya. Iya, Sekarang ini betul. eranya kolaborasi. Iya. Jadi ketika ada orang sama-sama baik, dia seharusnya bukan berkompetisi tapi Iya. berkolaborasi. Seperti kita. Kolaborasi 3 ya, ada yang polisi. Ini tadi dari Habib nih. Adik-adik nih Putih Abu mau nggak berkolaborasi? Mau dong, kalau dikasih kesempatan kalau Habibnya mau. Nah, jadi ingat almarhum Didi Kempot, Bib. Beliau kan juga tetap disukai, digandrungi oleh anak muda. Apa yang dia sampaikan, apa yang Habib sampaikan, insya Allah akan cepat diterima oleh kalangan muda. Benar, karena gini, 100 ceramahnya Habib itu bisa dikalahkan dengan 1 liriknya penyanyi. Bayangin tuh, kalau ngafalin lagu-lagu itu kan orang-orang kita gampang banget. Ya. Asmaul Husna, Cepet, kan? Asmaul Husna ya. Iya. Tapi kalau suruh ngafalin misalnya hadis, Quran, jadi repot. Iya, Nah, iya, iya. kolaborasi itu juga
akhirnya banyak tuh misalnya sifat-sifat Allah deh. Iya. Itu kan ada yang dilakukan. Dan Betul. akhirnya kita ingatnya karena dilakukan. Setuju. Kenapa Lebih aku bisa gampang. bilang gitu? Karena Ya. gini, aku kemarin nonton di YouTube lagu sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian pakai lagu yang berbeda dengan lagu yang biasa aku hafalin waktu kecil. Iya. Dan jadi gak hafal dong. Benar. Sama sifat-sifat Allah. Benar, Kalau benar. lagunya beda jadi gak hafal. Berbeda, Karena aku benar. hafalnya versi yang lagu itu gitu. Keren. Nah itu menunjukkan pentingnya Ya. kemudian berbagai pendekatan termasuk musik, komedi, dan lain sebagainya dalam syiar Islam. Oke. Nah, Bib, ini tadi kan aku bilang nanti ada Habib deh buat pencerahan kalian yang masih tersesat ini, gitu kan? Salah. Soal on the road, kamu kan masih belum yakin, gitu kan? Tadinya. Sahur Sekarang, on the road. sekarang kan sudah ini kan, sudah mendapatkan pemahaman kan, pencerahan kan? Nah, ini juga nih, Bib, mereka katanya resah. Banyak banget yang mau ditanyakan nih. Oke, selanjutnya segmen Yuk Tanya Habib. Wih, mantap. Nggak taunya nggak ada kertas ya. Nggak ada. Ya nempel. Oke, Alma. Apa hukumnya menyetir sampai ngantuk gara-gara sedang puasa? Nah, ini. Jadi puasa itu tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk lalai Iya. dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Karena gini, puasa itu adalah ibadah yang bukan hanya mendidik kita untuk lebih baik kepada Allah, tapi juga ke sesama manusia. Karena dengan berpuasa kita dididik, berat lo jadi orang lapar, berat lo jadi orang haus. Jadi jangan biarkan ada saudara atau tetanggamu yang kelaparan atau kehausan, atau siapapun, mau beda agama, beda suku, kelaparan dan kehausan kita harus bantu ketika kita bisa membantu. Jadi jangan sampai ada kelalaian. Karena banyak sekali tuh puasa justru dijadikan alasan untuk kita lalai. Contohnya di jalan raya. Terus kalau ada senggolan dikit, terus marah dia. Orang lagi puasa lo nyari masalah. Iya kan? Iya. Padahal kata Nabi, inni so'im, saya berpuasa, itu jadikanlah alasan untuk kamu tidak marah. Dalam salah satu sabdanya Nabi bilang begitu. Jadi kalau kamu mau marah, terus katakan kepada dirimu, saya lagi puasa. Agar kamu nggak marah. Karena marah itu tidak membatalkan puasa, tapi menghanguskan pahala puasa kita. Ini kan nggak jadi alasan justru. Iya. Gua lagi puasa nih, lu jangan jadi perkara. Bisa jadi nih. Double-double nih. Kapan? Sekarang, Bang? Enggak, nunggu buka. Nah, begitu juga yang pertanyaan tadi, jangan dijadikan alasan untuk kemudian ngantuk sehingga lalai di jalan. Sehingga kemudian udah puasanya kita gak dapat pahala, justru kita dapat dosa. Dan ingat, di bulan puasa itu bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tapi dosa itu dilipat gandakan, sehingga jauh-jauhlah dari dosa. Waduh. Nah, Oh my God, ketahuan orang resikonya kalau lebih tinggi lagi. iya, Ramadan tetap bikin dosa gitu. Hah? Langsung terngiang-ngiang dosa-dosa kita deh. Waduh. Nah itu, jadi kita harus tetap fokus. Betul. Karena itu tidur di bulan puasa itu jadi ibadah. Kalau dia diniatkan untuk istirahat agar kita bisa tetap fokus. Baik ibadah kepada Allah maupun ibadah dalam kemanusiaan. Baik itu bekerja, berolahraga, memainkan hobi, semua itu kan bisa ibadah kalau niatnya memang untuk ibadah. Betul, ngomong soal fokus, memang berkendara itu memang harus fokus ya. Dengan kita merasa ngantuk, itu memang mau tidak mau harus berhenti. Karena memang Bib, disarankan batas maksimal berkendara itu 3 jam. Kalau lebih dari 12 jam, disarankan untuk mencari penginapan. Itu kita bisa tidur, bisa makan, bisa sholat di sana ya, untuk ibadah. Nah, perlu juga ada ketahui nih, jam rawan kecelakaan. Itu adalah jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jumlah kecelakaan di tahun 2021 Bib 30.000 kecelakaan di jam 3 sampai jam 9 malam. Karena mungkin tadi. udah jam capek tuh ya. Jam pergantian waktu. Jadi kan dianggap nanggung itu tadi. Iya. Dipikir jam ngantuk itu jam malam, tengah malam, jam 9 ke atas. Padahal rawannya jam pergantian sore malam. Itu. Dan kalaupun nggak ada uang atau tempat untuk beristirahat, maka kita bisa beristirahat di masjid kan. Iya, Karena betul. masjid itu juga bukan hanya tempat melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdo atau ritual,
Tapi ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang muamalah termasuk tidur itu boleh dilakukan di Iya. masjid. Makanya aku mendorong masjid itu jangan menghalangi orang untuk tidur di Suka sana. dimarahin ya. Nah, yang penting diatur. Diatur. Karena masjidnya Nabi itu kecil bentuknya tapi fungsinya luas. Iya. Semua dilakukan di masjidnya Nabi. Di antaranya di masjidnya Nabi itu ada yang namanya sufah. Sufah itu tempat tinggal bagi siapa saja yang nggak punya tempat tinggal. Salah satu orang termulia di tempat itu adalah Imam Abu Hurairah yang periwayat hadis terbanyak. Itu tinggalnya di masjid. Di masjid ya, malah terbanyak di situ ya. Iya, Hadis yang tentang penting kan beliau. diatur ya, Hadis jangan tentang sampai mengganggu, Baik, kemudian jangan sampai mengotori dan lain Nah, sebagainya. itu penting, iya. Jadi kalau capek, aku biasanya gitu, capek istirahatnya di masjid. Enak kan di masjid. Begitu Kamar- dibangunin, bangun. Habib, Habib. Enak Langsung masjid itu. Enaknya di masjid itu kamar mandinya kan di dalam. Iya. Kadang kalau di kosan di hotel ya kamar mandinya di luar. Iya, iya. Malah pernah ada kamar mandinya di dalam, kamar tidurnya yang di luar. Enggak ada. Bercanda doang. Kita langsung krik. Garing kita nggak ngomong. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, Sheryl. Oke. Bentar ya. Mm-mm. Ini kecil-kecil ya kertasnya dapat Emang langsung. kecil-kecil kayak kamu. Iya. Langsung dapat. Mm-mm. Coba. Cheryl. Aku taunya Cheryl itu nama buah biasanya. Iya. Cheryl. Untuk Habib dan Akapeni. Ah, Akapeni. Akap ini gitu. Akap ini. Susah. Iya. Habib, saat kita nyetir kan tidak boleh sambil baca WhatsApp. Kalau sambil baca kisah sahabat Rasul gimana? Sama aja. Plesetan itu. Sama aja. Iya. Bahkan kalaupun ada telepon dari orang tua jangan diangkat. Atau nepi dulu atau kita saat berhenti baru gitu. Kan ada orang karena yang nelpon nih guru saya atau orang tua saya kemudian enggak, malah orang tua aku tuh setiap mau nelpon nanya dulu lagi di jalan apa enggak. Enggak. Jadi WhatsApp dulu. Jadi ketika agak di jalan baru. Karena dulu sering aku tuh pakai handsfree kemudian nelpon orang tua atau nelpon orang lain gitu. Dan itu betul-betul membahayakan walaupun pakai handsfree ya. Atau gini, dengerin lagu tapi lagu Islami boleh nggak, sama aja. Gitu. Sama aja karena akhirnya kita nggak dengar, paling tidak ya nggak dengar klaksonnya. Oh iya. Orang kan ketika orang klakson. Terus enaknya sih nggak dengar orang marah-marah ya kan biasanya kadang wah. Asik aja. Tapi ya itu. Jadi segala sesuatu yang bisa membahayakan diri kita itu harus kita jauhi dan itu tuntunan agama gitu. Kalau dengerin musik di mobil berarti nggak boleh sama? Kalau kita yang nyetir dan pakai headset ya enggak. Nggak. Kalau misalkan di itu pakai speaker pakai ya. speaker. Kalau speaker ya iya, speaker umum nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi lebih jauhnya coba. Ya tidak AKP apa-apa ini. sepanjang kalian masih bisa mendengarkan situasi yang dari luar. Karena itu tadi klakson dan Betul. kan juga di undang-undang itu juga jelas apabila kita mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan melakukan aktivitas lain sehingga kita terganggu konsentrasi itu bisa dikenakan penjara 3 bulan dan tahu dendanya 750.000. Sayang kan? Benar, Gitu. benar. Dan ini juga bukan cuman kita kepada diri kita juga kepada orang lain. Tuh kadang tuh AKP ini, Ya. saya tuh ada lampu-lampu depan atau lampu belakang dari motor orang yang atau mobil yang diganti gitu, sehingga kita tuh silau. Ada yang jadi bingung. Iya, benar. Iya. Pusing banget ya. Pusing Dan banget. betul dan buat kita hilang sama mata kita blast sesaat Nah, itu itu kan ya. bisa mencelakakan orang lain kan. Bayangin kalau orang kecelakaan karena dia gitu. Iya, Dosanya itu seperti membunuh seluruh umat manusia kata Al-Qur'an. Siapa yang membunuh satu orang maka ia seperti membunuh seluruh umat Tuh manusia. lampu-lampu tuh yang gitu Kak diganti belakangnya. Anda sama saja dengan membunuh semua orang apabila sampai ada satu yang meninggal karena Anda. Iya, dan itu juga lagi-lagi knalpot brong. Ya ampun. Itu berisik. Oh iya Atau benar. knalpot yang nempeleng kita. Gimana tuh? Iya. Warna hitam lagi. Iya, ceplek gitu. Iya. Kita kalau kena Cemong, suka cemong. Gitu. Makanya Lampu merah, kebayang nggak sih lo? Lampu merah depannya buang langsung hitam semua. iya.
Aku pernah tuh ngantri bensin, knalpotnya begitu. Akhirnya aku menjauh kan, yang di belakang nyuruh, ke depan katanya. Nah, silahkan. Dia gak tahu, kamu deh ke depan deh. Biar kamu ditempeleng. Iya. Jadi itu yang Anda nempeleng kita di jalanan, Anda nanti ditempeleng malaikat di kubur. Al-Quran menyebutkan kalau kamu membalas boleh, tapi kalau kamu memaafkan itu jauh lebih mulia bagi kamu. Jadi kadang puasa itu kan mengajarkan kepada kita makan dan minum itu hak kita, tapi yuk sesekali coba jangan makan, jangan minum untuk kebaikan kita dan orang lain.